Kita lanjut guys. Energi spiritual seperti tornado yang menakutkan menyapu cakrawala, menyebabkan awan di langit terbelah dan hancur berkeping-keping. Saat gelombang kejut melonjak dan bergemuruh, gemuruh guntur yang keras tampaknya terdengar bergema di seluruh wilayah. Saat gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan ditembakkan, riak darinya mulai mempengaruhi medan perang di bawah, menyebabkan Su Huang dan dua lainnya mundur dengan menyedihkan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah konfrontasi yang terjadi di langit. Mereka belum pernah melihat konfrontasi seperti itu sebelumnya, bahkan dari pertarungan Mu Chen dengan para ahli bencana energi spiritual. Memang, Wen Qingxuan ini tidak sederhana sama sekali, karena benar-benar mampu memaksa Mu Chen ke tingkat seperti itu. Di bawah tatapan terkejut dan ketakutan mereka, badai energi spiritual menyapu bersih, sementara dua sosok melesat keluar dari dalam. Saat mereka mundur kembali ke udara, setiap langkah yang mereka buat menyebabkan udara meledak terpisah, sementara kawah raksasa terbentuk di tanah di bawah mereka. Retakan memanjang dari mereka seperti jaring laba-laba, mengungkapkan kekuatan penghancur yang menakjubkan yang disebabkan oleh tabrakan serangan mereka. Menghentakkan kakinya dengan keras, sebuah getaran mengguncang tubuh Mu Chen saat dia akhirnya menyingkirkan kekuatan pantulan yang menakutkan yang bekerja padanya. Pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat serius, sementara pilar iblis Meru besar muncul di belakang tubuhnya, memancarkan energi tak menyenangkan yang menakjubkan. Mengangkat kepalanya, dia memfokuskan pandangannya ke arah sosok ramping dan elegan di kejauhan. Pada saat ini, tombak perang emas masih ada di tangan Wen Qingxuan, sementara baju besi perang emas membungkus sosoknya yang ramping dan indah. Setelah mengalami tabrakan langsung yang kejam dari serangan mereka, dia tampaknya tidak menerima cedera apapun darinya. Sebaliknya, niat bertarung yang sangat panas menyembur dari sepasang matanya yang indah. Kekuatan dan kekuatan Mu Chen jelas melebihi apa yang dia harapkan. Meskipun pihak lawan mendapat bantuan dari pilar iblis berwarna hitam itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu melawannya dengan kultivasi hanya di ranah bencana tubuh manusia. Bencana darah jalan spiritual adalah gelar yang pantas untukmu, kata Wen Qingxuan sambil tersenyum sambil memiringkan tombak perang emasnya ke depan. Pengguna mahkota spiritual jalan spiritual benar-benar tangguh, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Cahaya petir hitam yang memancar dari tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk menjadi lebih lemah. Gadis di depan matanya, Wen Qingxuan, benar-benar memiliki kualifikasi untuk membuatnya memperlakukannya dengan hati-hati. Terlepas dari koneksi apapun, hanya berdasarkan bakat dan kekuatan, hanya ada dua orang yang dia temui dalam beberapa tahun terakhir yang mampu membuatnya merasa sangat takut dan berhati-hati saat berada di sekitar mereka. Salah satunya adalah Ji Xuan, sedangkan yang lainnya adalah Luo Li. Sekarang, dia harus menambahkan Wen Qingxuan ke daftar ini. Saat pilar iblis Meru besar melayang di belakang Mu Chen, tanda merah-merah berkilauan di permukaan tubuh raksasanya. Energi tak menyenangkan yang tak terbatas terus memancar darinya, sebelum mengalir ke tubuh Mu Chen lagi, memberinya tingkat kekuatan yang sangat besar. Antara kamu dan Ji Xuan, aku ingin tahu siapa di antara kamu yang lebih tangguh. Tiba-tiba, Wen Qingxuan tertawa ketika tangannya yang seperti batu giok mengepalkan tombak perang emasnya dengan erat. Apakah kamu tidak akan mengetahuinya setelah kamu mencobanya? Jawab Mu Chen dengan nada acuh tak acuh saat tatapannya sedikit terkulai. Mendengar fluktuasi samar dan menit yang muncul dalam nada suara Mu Chen, senyum licik tersungging di sudut mulut merah kecil Wen Qingxuan. Dari kelihatannya, benar-benar ada beberapa dendam dan keluhan yang mendalam antara Mu Chen dan Ji Xuan. Kalau begitu aku, Qingxuan, akan menerima undanganmu. Niat bertarung melonjak di mata indah Wen Qingxuan saat dia memberikan jawabannya. Kekuatan Mu Chen telah benar-benar menyulut semangat kompetitif yang ada di dalam hatinya. Dia tidak pernah sekalipun berasumsi bahwa dia lebih lemah dari pria manapun. Lebih jauh lagi, lawan yang memiliki kekuatan melebihi miliknya adalah sesuatu yang sangat tidak disukai olehnya. Tombak Phoenix Surgawi. Cahaya keemasan tanpa batas meletus sekali lagi dari Wen Qingxuan. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, tombak perang emas dengan ganas meninggalkan tangannya. Berkembang pesat dalam ukuran, itu tumbuh menjadi ukuran raksasa dengan panjang 100 meter. Saat cahaya keemasan memancar darinya,
itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang spektakuler, menembak dengan kecepatan kilat ke arah Mu Chen dengan cara yang sombong dan tak tertandingi. Setelah melihat ini, tidak berani mengabaikan serangan yang masuk, Mu Chen memberikan pelukan ke udara di depannya, menyebabkan pilar iblis Meru besar di belakangnya bergegas menuju langit. Segera, energi tak menyenangkan menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu, bersiap untuk menghadapi serangan yang masuk sekali lagi. Namun, saat Mu Chen hendak mengambil tindakan sekali lagi, teriakan pedang yang jelas dan bergema di seluruh wilayah. Kilatan tersapu oleh tatapan Mu Chen saat pedang panjang bayangan 100 meter membelah udara saat tiba-tiba ditembakkan, secara instan muncul di depan tombak perang emas, sebelum menabraknya. Suara metalik yang jernih bergema saat aura pedang dan aura tombak tersapu. Sosok ramping dan menggetarkan jiwa muncul tepat di atas pedang bayangan. Dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, arus pedang aura menyembur dari dalam, menghantam keras tombak perang emas. Kekuatan-kekuatan yang melonjak segera mengirim tombak perang emas terbang kembali. Melihat ini, Wen Qingxuan mengangkat alisnya, dan menggerakkan tangannya, yang menyebabkan ukuran tombak perang emas menyusut dengan cepat, sebelum kembali ke tangannya sebagai seberkas cahaya keemasan. Kapten Wen Qingxuan, jika kamu benar-benar ingin mengambil tindakan, biarkan aku menemanimu. Berdiri tegak di atas pedang bayangan raksasa, ekspresi dingin menutupi keseluruhan wajahnya yang indah seperti porselen saat dia berbicara. Menatap tepat ke arah Wen Qingxuan, dia merentangkan tangannya yang seperti batu giok, dan perlahan mengangkat pedang Dewa Luo miliknya. Detik berikutnya, Sword Inten yang sangat ganas mulai memancar darinya. Luo Li, dialah yang memintaku untuk mengujinya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan barusan? Melihat bahwa Luo Li hendak mengambil tindakan, senyum manis muncul di wajah Wen Qingxuan saat dia berkata dalam ketidakberdayaan. Terlepas dari jawabannya, dia secara bertahap mulai menahan energi spiritualnya yang tak terbatas, sementara niat bertarung di dalam matanya yang indah mulai perlahan mundur. Melihat ini, Luo Li mengepalkan tangannya, menyebabkan pedang Dewa Luo menembak kembali ke tangannya. Melihat Wen Qingxuan dengan ekspresi yang agak tidak berdaya, dia menjawab, "Kapten Wen Qingxuan, kami tidak memiliki niat untuk memusuhi Anda dan kelompok Anda. Karena itu, tolong jangan membuat masalah lagi." Memberikan senyum manis, Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya, sebelum menembak ke arah Luo Li dan berkata, "Namun, aku tidak suka caramu memanggilku. Aku sudah mencarimu begitu lama. Karena itu, kamu harus memanggilku Qingxuan." Melihat senyum ramah di wajah Wen Qingxuan, Luo Li sedikit ragu. Namun demikian, dia menganggukkan kepalanya sekali saat dia menjawab, "Oke." Melihat bahwa Wen Qingxuan telah menahan niat bertarungnya, Mu Chen juga menembak ke arah Luo Li. Mendengar nada yang sangat intim yang digunakan Wen Qingxuan dalam pidatonya kepada Luo Li, Mu Chen sedikit mengangkat alisnya saat dia berpikir, "Jika itu laki-laki, aku akan segera memeluk pilar iblis Meru besar dan membuatnya hancur." Kapten Mu Chen, aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Anda tidak akan keberatan dengan tindakan saya sebelumnya, kan? Senyum murah hati dan memikat muncul di wajah Wen Qingxuan saat dia berkata sambil melihat ke arah Mu Chen. Melihat wajah cantik Wen Qingxuan yang membuat orang kehilangan napas, Mu Chen merasakan sedikit sakit di kepalanya. Gadis di hadapannya benar-benar terlalu merepotkan untuk dihadapi. Karakter pada kecantikan seperti dia sudah berlebihan, namun dia terlalu sulit untuk dihadapi. Di bawah mereka, Su Huang dan dua lainnya telah bergerak lebih dekat, wajah dan rambut mereka semua tertutup debu dan kotoran. Sebelumnya, terlepas dari kolaborasi mereka, mereka ditekan ke keadaan tertekan oleh dua keindahan mirip bunga yang identik. "Hai, kalian bertiga tidak baik. Dibandingkan dengan kaptenmu, kalian bertiga tertinggal terlalu banyak." 4 anggota Wen Qingxuan juga telah menembak. Mengistirahatkan kapak raksasanya di bahunya yang lembut dan memikat, gadis berambut emas itu melihat ke arah Su Huang dan dua lainnya sebelum melemparkan mulutnya. Melihat ke arah gadis-gadis yang tampaknya lembut dan lemah itu, dengan senyum mengerucut di bibir mereka dan lesung pipit kecil di wajah manis mereka, Su Huang dan dua lainnya tidak bisa menahan perasaan agak malu. Namun, ketiganya tahu betapa tangguhnya gadis-gadis muda yang lembut dan pendiam itu, karena mereka dilempar ke sana kemari oleh mereka. Ekspresi tertekan menutupi wajah ketiganya.
Mereka berasumsi bahwa mereka mampu mengangkat alis dan menyebabkan orang menahan napas ke arah mereka setelah menembus bencana tubuh manusia mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak akan bisa berurusan dengan dua gadis yang lembut dan lembut. Mereka adalah grup yang menempati peringkat pertama. Kekuatan mereka secara keseluruhan secara alami lebih tinggi dari kita, kata Mu Chen sambil tersenyum sambil menepuk pundak ketiganya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Su Huang dan dua lainnya adalah memberikan senyum pahit sambil menganggukkan kepala. Itu sebabnya Wen Qingxuan dan kelompoknya mampu menempati dan mendominasi tempat pertama. Dengan kekuatan dan barisan seperti itu, mereka benar-benar sangat kuat dan kuat. Memutar kepalanya untuk melihat Wen Qingxuan, kerutan muncul di dahi Mu Chen saat dia bertanya, "Kapten Wen Qingxuan, sebenarnya alasan apa kamu datang untuk menemukan kami?" Dengan jentikan jarinya, tombak perang emasnya menghilang dalam sekejap. Mengedipkan matanya yang besar ke arah Mu Chen, Wen Qingxuan menjawab, 2 alasan. Yang pertama adalah untuk datang dan melihat Luoli, karena dia telah sangat membantu saya di jalan spiritual, sementara saya tidak memiliki kesempatan untuk berterima kasih padanya untuk itu. Adapun alasan kedua, saya ingin menemukan Anda untuk berkolaborasi. Secara alami, saya perlu menguji kekuatan Anda sebelum berkolaborasi. Petik 2. Berkolaborasi, tanya Mu Chen dengan ragu saat dia melihat ke arah Wen Qingxuan. Kuota istana kayu surgawi, meringkuk seikat rambut hitamnya di belakang telinganya, Wen Qingxuan memberikan jawabannya dengan cara yang mengecilkan. Jadi kalian semua juga datang ke sini untuk kuota surgawi, ya, kata Mu Chen dengan sedikit kerutan di wajahnya. Kamu terlalu berpikiran sempit. Di zaman kuno, Istana Kayu Surgawi adalah salah satu penguasa regional dari benua hancur ini. Warisan yang ada di sisa mereka bukanlah sesuatu yang bisa kamu habiskan sendirian. Wen Qingxuan memutar matanya ke arah Mu Chen, berkata, selain itu, kalian bukan satu-satunya yang telah mendapatkan kuota surgawi. Dari apa yang saya tahu, ada total 6 kuota surgawi. Kalian baru saja mendapatkan salah satunya. Petik 2. Kelompok yang datang lebih awal untuk berurusan dengan kalian berasal dari aliansi akademi. Anda seharusnya sudah mendengar tentang mereka, kan? Petik 2. Ya, jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Merasa ragu, dia bertanya, ada apa dengan itu? Sederhananya, mereka adalah aliansi, jawab Wen Qingxuan sambil tersenyum. Mereka adalah aliansi yang dibentuk oleh kelompok dari banyak akademi spiritual. Meskipun kelompok-kelompok dari akademi spiritual itu secara alami bukan tandingan kita dalam duel 1 lawan 1, setelah reorganisasi aliansi mereka, kekuatan mereka menjadi sangat tirani. Reorganisasi, ya, misalnya, mereka akan membagi kelompok mereka sebelum mengumpulkan semua ahli mereka bersama-sama. Mendengar itu, Mu Chen bertanya dengan kaget, apakah itu mungkin? Bukankah itu akan melanggar aturan? Tidak ada yang tidak sesuai aturan. Hanya saja grup yang direorganisasi itu tidak bisa masuk ke final match, itu saja. Secara alami, pada saat itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah membentuk kelompok asli mereka sekali lagi. Namun, pada saat itu, setelah mendapatkan berbagai manfaat dari benua hancur, kekuatan mereka akan jauh lebih besar dari sebelumnya, jawab Wen Qingxuan. Oleh karena itu, meskipun kalian tidak terlalu buruk, kalian tidak dapat mengandalkan kekuatan kelompok kalian sendiri untuk melawan seluruh aliansi, kan? Mendengar jawabannya, kerutan tebal muncul di dahi Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasi turnamen akademi spiritual besar akan mengalami perubahan seperti itu selama isolasi mereka selama 20 hari lebih. Dikatakan bahwa aliansi akademi juga telah memperoleh kuota surgawi. Karena itu, pada saat itu, ketika Anda memasuki Istana Kayu Surgawi, Anda pasti akan bertemu dengan mereka. Saya percaya bahwa jika kita berkolaborasi, itu akan sangat bermanfaat bagi kalian, kata Wen Qingxuan dengan mengepalkan tangannya, wajahnya penuh percaya diri. Detik berikutnya, dia mengarahkan sepasang matanya yang cerah dan indah ke arah Mu Chen. Jadi, apa yang kamu katakan? Mendengar suara Wen Qingxuan yang jelas dan menyenangkan, Mu Chen tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Setelah berlalunya waktu, turnamen akademi spiritual besar saat ini mulai bersiap, dengan berbagai kelompok kuat secara bertahap mulai muncul ke permukaan. Kekuatan kelompok-kelompok itu tidak akan kalah dengan mereka yang berasal dari 5 akademi besar,
Ini adalah sesuatu yang Mu Chen alami sebelumnya, dengan contohnya adalah Zen King, yang kelompoknya tidak lebih lemah dari kelompok Xiahou. Selain itu, jelas bahwa situasi seperti penampilan Zen King dan kelompoknya tidak akan terjadi sekali saja. Mungkin ada lebih banyak kelompok serupa yang hadir dalam kegelapan. Meskipun Mu Chen yakin tentang dirinya sendiri, dia tidak buta. Seperti yang dikatakan Wen Qingxuan, sangat sulit untuk hanya mengandalkan kekuatan kelompoknya untuk melawan aliansi yang dibentuk oleh banyak kelompok. Ada banyak sisa-sisa besar dan kecil yang tersembunyi di dalam pecahan benua hancur ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa kelompok yang tidak terlalu berasumsi tidak akan mendapatkan peluang besar, dan membedakan diri mereka dengan peningkatan kekuatan yang drastis. Terlebih lagi, sampai sekarang, kelompok Mu Chen saat ini sedang dalam fase kekuatan yang bisa dikatakan maju dengan pesat. Mayoritas mutlak orang yang dapat berpartisipasi adalah dari tahap penyelesaian surgawi. Setelah tahap penyelesaian surgawi akan menjadi 3 bencana berdaulat. Ini adalah fase unik di mana seseorang tidak perlu banyak akumulasi kultivasi pahit untuk maju. Itu karena kesengsaraan itu sendiri adalah bentuk penempaan. Selama seseorang mampu melewatinya, kekuatannya akan sangat maju dan meningkat. Oleh karena itu, dengan bantuan dari banyak sisa-sisa kuno yang ada di benua hancur ini, mayoritas mutlak dari orang-orang yang hadir di sini akan memperoleh kemajuan besar dalam beberapa bulan yang akan mereka habiskan di sini. Dalam fase transformasi besar ini, siapapun yang mampu menangkap peluang yang tepat akan dapat memperoleh kemajuan kekuatan terbesar dari seluruh kelompok mereka, memungkinkan mereka untuk berjalan di garis depan semua orang yang hadir di benua hancur ini. Inilah alasan mengapa Mu Chen sangat mementingkan sisa-sisa kuno istana kayu surgawi. Meskipun ada banyak sisa-sisa kuno lainnya yang tersembunyi di dalam benua yang hancur, seharusnya tidak banyak yang mampu menyaingi apa yang disimpan oleh istana kayu surgawi. Oleh karena itu, selama mereka dapat memasuki sisa kuno ini, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya dan kelompoknya. Namun, karena sisa-sisa istana kayu surgawi ini yang sempurna sehingga secara alami akan ada banyak kelompok yang berbondong-bondong ke sana, dengan kelompok yang benar-benar kuat di antara barisan mereka. Pada saat itu, pertempuran yang akan dilakukan benar-benar tidak dapat ditandingi oleh pertempuran di masa lalu. Oleh karena itu, pada saat itu, jika mereka dapat berkolaborasi dengan kelompok seperti Wen Qingxuan, itu akan dianggap sebagai skenario paling sempurna untuk Mu Chen dan kelompoknya. Mengapa kamu menemukan kami untuk ini? Mu Chen bertanya sambil melihat ke arah Wen Qingxuan. Dari permukaan, dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin menemukan grup untuk berkolaborasi, jelas akan ada beberapa grup yang lebih baik untuk dipilih. Namun, dia telah memutuskan untuk menemukan mereka pada akhirnya, sesuatu yang menyebabkan sedikit keraguan muncul di dalam hati Mu Chen. Itu karena aku percaya pada Luo Li, jawab Wen Qingxuan dengan senyum manis sambil melihat ke arah Mu Chen. Senyum cerah dan indah muncul di wajahnya yang cantik seputih salju saat dia berkata dengan nada menggoda, mungkinkah Kapten Mu Chen berasumsi bahwa aku telah jatuh cinta padanya? Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa malu. Dia tidak akan tertipu dengan klaimnya telah jatuh cinta padanya. Selain itu, sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa seorang gadis yang sangat berpendirian seperti dia akan berubah pikiran untuk seorang pria. Luo Li telah membantuku sebelumnya. Mungkin dia tidak sengaja. Namun, saya tidak dapat tidak membalas budi ini. Saya jelas tentang kekuatan Luo Li. Adapun Anda, menembak tatapan ukuran di sekitar tubuh Mu Chen dengan matanya yang indah, Wen Qingxuan sedikit mengangkat bibir merahnya sebelum berkata, dari pertukaran kami sebelumnya, Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa kami tidak menderita kerugian datang ke sini untuk berkolaborasi dengan Anda. Saya benar-benar merasa terhormat, jawab Mu Chen dengan nada tidak senang sambil menggelengkan kepalanya. Wen Qingxuan ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Aku tidak suka berkolaborasi dengan kalian para pria. Oleh karena itu, jika Anda mengatakan bahwa Anda merasa terhormat, sungguh suatu kehormatan untuk melakukannya, kata Wen Qingxuan dengan sungguh-sungguh sambil menganggukkan kepalanya, terdengar sangat mengesankan saat dia melakukannya. Hal ini menyebabkan Mu Chen menjadi terdiam. Melihat Mu Chen muncul seolah-olah dia telah menabrak dinding, Luo Li tidak bisa menahan tawa lembut. Baik, saya setuju untuk berkolaborasi,
jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Berbalik, dia menunjuk ke arah Su Huang dan dua lainnya dan berkata, ini adalah anggota kelompok saya, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang. Mereka baru saja menerobos bencana tubuh manusia mereka. Menembak sekilas ke ketiganya, Wen Qingxuan menarik pandangannya dalam sekejap, sebelum menganggukkan kepalanya dengan cara yang tidak menekankan. Melihat sikapnya terhadap mereka, Su Huang dan dua lainnya tidak bisa menahan tawa pahit di hati mereka, tetapi tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan di wajah mereka. Meskipun gadis di depan mereka secantik Luoli, sepasang mata indah seperti Phoenix itu sepertinya selalu memiliki perasaan yang lebih dari cukup. Jika orang atau hal-hal yang tidak menarik minatnya, keheningan dan senyum tipisnya sudah lebih dari cukup untuk membuat banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Baru pada saat ini mereka mengerti betapa mudahnya mendekati Luoli, yang selalu tampak pendiam dan hanya akan menunjukkan senyum lembut di hadapan Mu Chen. Mereka adalah Leer dan Piner. Mereka kembar identik. Jika mereka berkolaborasi, bahkan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka tidak akan bisa lepas dari tangan mereka, kata Wen Qingxuan sambil menunjuk ke arah dua gadis muda yang manis dan menggetarkan jiwa yang tampaknya dipotong dari yang sama. Cetakan. Ini si Yuling, jangan memandang rendah dia. Apa yang dia kembangkan adalah seni spiritual tingkat dewa berbasis kekuatan. Selanjutnya, setelah mengolah seni spiritual tingkat dewa penyempurnaan tubuh, ketika dia bersilangan tangan dengan seorang ahli yang telah melewati bencana energi spiritualnya, dia mengirim orang yang mencoba menggodanya itu di bor langsung ke gunung dengan satu pukulan, selain kamu. Dan Luoli, tidak ada seorang pun di kelompokmu yang cocok dengannya, kata Wen Qingxuan sambil menyeringai sambil menunjuk gadis muda berambut emas itu. Gadis muda berambut emas dengan nama Si Yuling mengangguk ke arah Mu Chen dan Luoli, sebelum mengirim pandangan samar dan acuh tak acuh ke arah Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang yang tampak malu. Ini Anya, dia seorang wanita muda kaya, dan entah berapa banyak item spiritual yang dibawa olehnya. Ingin mengalahkannya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, kata Wen Qingxuan sambil menunjuk ke gadis muda terakhir yang pendiam dan tampak halus. Anya mengirim senyum yang agak malu ke arah Mu Chen dan kelompoknya, menyebabkan lesung pipit kecil muncul di wajahnya yang manis, memberinya tampilan yang sangat murni. Selain itu, mereka dapat mencoba bencana energi spiritual mereka, tambah Wen Qingxuan. Mendengar poin terakhir ini, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum, sambil menganggukkan kepalanya. Itu sebabnya Wen Qingxuan dan kelompoknya mampu menempati dan mendominasi peringkat pertama. Dengan barisan seperti itu, satu-satunya kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan mereka adalah tirani. Gadis-gadis ini tampak lemah dan rapuh, namun masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Menghadapi kelompok tirani seperti itu, jika kelompoknya mengambil tindakan, Mu Chen merasa bahwa mereka tidak akan bisa melihat sekilas kemenangan, lagi pula, perbedaan kekuatan mereka agak jelas. Satu-satunya orang di kelompoknya yang bisa berdiri di puncak adalah dia dan Luoli. Jika lawan mereka mampu menahan dan menghalangi mereka berdua, Su Huang dan dua lainnya akan dengan cepat jatuh ke dalam kerugian. Oleh karena itu, ini adalah alasan utama mengapa Mu Chen harus memberikan segalanya untuk melawan sisa-sisa kuno. Sampai sekarang, bagaimanapun juga, mereka mewakili Akademi Spiritual Surga Utara, dan tidak berjuang untuk diri mereka sendiri. Dia tidak hanya harus mempertimbangkan untuk dirinya sendiri, dia juga perlu mempertimbangkan Su Huang dan dua lainnya. Jika tidak, mereka pasti akan berada dalam kerugian yang cukup besar di pertandingan final. Bagaimana denganmu? Tanya Mu Chen sambil tersenyum ke arah Wen Qingxuan. Dari kelihatannya, kultivasi Wen Qingxuan tampaknya adalah bencana energi spiritual. Namun, Mu Chen samar-samar bisa melihat beberapa fluktuasi berbahaya yang datang darinya. Jelas, dia menyembunyikan banyak hal dari mereka. Senyum licik muncul di wajah Wen Qingxuan saat dia menjawab, jika Anda bersedia berbagi rahasia Anda dengan saya akan mempertimbangkan untuk melakukannya untuk saya. Rahasia apa yang saya miliki? Tanya Mu Chen sambil sedikit menyipitkan matanya. Aku bisa merasakan perasaan unik yang datang dari tubuhmu, itu sangat kuat. Namun, tampaknya dalam keadaan tidur nyenyak,
jawab Wen Qingxuan dengan senyum tipis saat dia mengarahkan matanya yang memikat dan indah ke arah Mu Chen. Mendengar jawabannya, saat rasa dingin mengguncang hati Mu Chen. Tidur nyenyak. Apakah dia berbicara tentang 9 neter? Benar-benar tingkat penginderaan yang mencengangkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang seumuran dengannya yang bisa merasakan 9 neter di tengah-tengah transformasinya. Memang, Wen Qingxuan-nya tidak sederhana. Sepertinya kamu tidak mau, ya. Sudahlah, aku juga berbohong padamu. Bahkan jika Anda memberitahu saya rahasia Anda, saya tidak akan mau memberitahu Anda rahasia saya, kata Wen Qingxuan dengan lambaian tangannya. Melihat ke arah Luoli, dia berkata sambil tersenyum, aku akan bersedia jika itu Luoli. Luoli, apakah kamu ingin tahu? Mendengar itu, Luoli hanya tersenyum tipis, dan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Apakah dia menceritakan rahasianya padamu? Tanya Wen Qingxuan dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Menatap Mu Chen dengan matanya yang bening seperti kaca, Luoli menjawab dengan senyum tipis, dia secara alami akan memberitahuku hal-hal yang dapat disebutkan. Selanjutnya, saya percaya padanya. Mu Chen memelototi Wen Qingxuan dengan sedih. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasa seolah-olah dia mencoba memicu ketidakharmonisan antara hubungannya dengan Luoli. Namun, hubungan mereka stabil seperti landasan dan tidak mudah tergerak atau terguncang oleh upaya semacam itu. Luoli, kamu benar-benar pandai memahami orang. Saya sangat suka itu. Sinar kemegahan terpancar dari mata seperti Phoenix Wen Qingxuan. Tidak dapat mengendalikan dirinya, dia mendekati Luoli, sebelum memegang tangan ramping Luoli dengan cara yang intim, sambil berkata dengan tawa memikat, mengapa tidak membuang sekelompok pria bau ini dan pergi bersama kami? Kami pasti bisa menjadi juara dari turnamen akademi spiritual hebat ini. Terlepas dari temperamen mereka yang berbeda, ketika dua wajah yang mampu menyebabkan kejatuhan bangsa bersatu, mereka membentuk pemandangan yang sangat menarik yang menyebabkan Su Huang dan dua lainnya diam-diam menelan air liur mereka. Namun, tatapan yang dikirim Mu Chen ke arah Wen Qingxuan tampak agak aneh dan aneh. Meskipun Wen Qingxuan tampak seperti sedang bermain-main dan menggoda, entah bagaimana, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Merasakan tatapan Mu Chen, Wen Qingxuan tampak tidak peduli sedikit pun saat dia memegang tangan ramping dan lembut Luoli. Namun, pada sudut yang tidak bisa dilihat Luoli, dia mengangkat alisnya dengan agak provokatif ke arahnya sebelum sedikit membuka mulutnya. Melihat ini, mata Mu Chen terbuka lebar, karena dia bisa menguraikan kata-kata yang diucapkan oleh bibir kecil Wen Qingxuan yang memikat. Aku akan menjadikan Luoli milikku. Kata-kata yang diucapkan Wen Qingxuan jelas menyebabkan hati Mu Chen bergetar hebat, dengan tatapan yang dia kirimkan ke arah yang pertama berubah menjadi agak aneh. Dia akhirnya mengerti asal mula perasaan aneh yang dia alami. Dari nada dan cara kata-kata Wen Qingxuan, dia jelas memiliki pemikiran khusus terhadap Luoli. Sepertinya ada saingan cinta yang muncul. Melihat tatapan aneh Mu Chen, Wen Qingxuan tidak menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum memikat dan menggetarkan jiwa ke arahnya. Senyum ini memiliki pesona yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara, menyebabkan Mu Chen menghela nafas ketidakberdayaan di dalam hatinya. Wanita cantik, mengapa Anda ingin menempuh jalan ini? Wen Qingxuan memegang tangan Luoli dengan percaya diri dan alami. Karena sangat dekat dengan Luoli, sosok indah dari kedua gadis itu tampak ditempelkan bersama, dengan jelas menunjukkan keintiman yang ekstrim di antara mereka. Luoli juga merasa sedikit terperangah dengan keintiman yang ditunjukkan oleh Wen Qingxuan. Namun demikian, dia jelas tidak memikirkan ide aneh dari ini. Oleh karena itu, meskipun sedikit tidak nyaman, dia tidak menolak keintiman ini. Dia tidak kekurangan pandangan yang baik terhadap Wen Qingxuan, karena yang terakhir sama-sama luar biasa, sementara memiliki karakter yang sangat bebas dan tidak dibatasi. Ciri-ciri ini sangat sulit ditemukan pada gadis-gadis biasa. Namun, meskipun Luoli tidak keberatan, Mu Chen merasa cemburu dan iri dalam dirinya. Dengan batuk kering, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan putih salju Luoli, sebelum menariknya pergi. Melangkah maju, dia memisahkan Luoli dari Wen Qingxuan, sebelum berkata sambil tersenyum, Kapten Wen Qingxuan, kapan kita akan bertindak? Melihat Mu Chen menerobos masuk,
Wen Qingxuan mau tak mau memutar matanya ke arahnya. Memutar-mutar seikat rambutnya di tangannya, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, tentu saja, sesegera mungkin. Sampai sekarang, keenam kuota surgawi telah mendarat di tangan orang-orang, dan mereka juga harus tahu tentang lokasi istana kayu surgawi. Oleh karena itu, mereka akan menuju ke sana dengan kekuatan penuh. Sisa istana kayu surgawi ini tidak seperti sisa-sisa biasa. Ada beberapa warisan di dalamnya. Selama Anda mendapatkan salah satunya, itu akan memungkinkan kekuatan grup Anda meningkat secara drastis. Karena itu, tidak ada orang yang mau menyerah pada kesempatan seperti itu. Petik 2. Sedikit menganggukkan kepalanya, Mu Chen bergumam, dari 5 kuota surgawi lainnya, tangan siapa mereka mendarat? Menurut apa yang saya tahu, aliansi akademi seharusnya memiliki satu, sementara orang-orang dari Akademi Spiritual Sein dan Akademi Spiritual Bela Diri masing-masing mendapatkan satu, untuk 2 sisanya, saya tidak terlalu yakin. Namun, untuk orang-orang yang dapat memperoleh dan mempertahankan kuota surgawi itu, saya percaya bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa orang-orang itu tidak memiliki tingkat kekuatan yang memadai. Oleh karena itu, kelompok yang akan memperebutkan sisa istana kayu surgawi secara alami akan lebih kuat. Mengangkat matanya yang seperti Phoenix untuk melihat ke kejauhan, Wen Qingxuan melanjutkan berbicara, turnamen akademi spiritual besar sudah mulai memasuki fase panasnya. Kelompok-kelompok kuat yang bersembunyi di kegelapan semuanya mulai menampakkan diri mereka secara berurutan. Turnamen akademi spiritual hebat kali ini bahkan lebih sulit dari sebelumnya karena Dewa tahu berapa banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi yang ada di turnamen ini. Bahkan saya tidak memiliki keyakinan mutlak dalam mencapai kejuaraan. Jika tidak, saya tidak akan datang untuk mencari kalian untuk berkolaborasi. Ada 4 pemimpin dalam aliansi akademi, di antaranya, 3 di antaranya saya ketahui. Masing-masing dari mereka cukup kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Lebih jauh lagi, mereka semua memiliki hasil pertarungan yang bagus, bahkan para ahli bencana energi spiritual menderita kekalahan di tangan mereka. Mendengar kata-katanya, dahi Mu Chen segera berkedut. Mampu mengalahkan ahli bencana energi spiritual, dari kelihatannya, 3 pemimpin aliansi akademi benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Dalam fase turnamen akademi spiritual besar saat ini, para ahli bencana energi spiritual sudah mampu mendominasi pertarungan sendiri. Adapun orang-orang yang bahkan mampu mengalahkan mereka, ini menunjukkan level puncak mereka. Masih ada 1 pemimpin lagi. Tanya Mu Chen dengan ragu. Tampaknya Wen Qingxuan hanya berbicara tentang 3 pemimpin yang disebutkan di atas. Kepala pemimpin aliansi akademi sangat misterius. Lebih jauh lagi, dia adalah pencipta aliansi akademi ini. Aku belum melihat wajah aslinya. Namun, karena dapat membiarkan 3 kepala liar dan tidak dapat dijinakkan lainnya memilihnya sebagai kepala mereka, saya khawatir orang ini harus menjadi lawan yang tangguh untuk dihadapi, jawab Wen Qingxuan dengan sedikit cemberut. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk, ekspresinya berubah serius. Dari kelihatannya, masalah sisa istana kayu surgawi ini benar-benar tidak mudah. Bahkan seseorang yang arogan seperti Wen Qingxuan tampak waspada dan berhati-hati. Orang-orang dari Akademi Spiritual Sein, apakah itu Ji Xuan dan kelompoknya? Tiba-tiba, mata Mu Chen sedikit berkedip saat dia melontarkan pertanyaan. Aku tidak terlalu yakin tentang ini, tetapi masing-masing dari 4 putra suci agung dari Akademi Spiritual Sein mengepalai tim mereka sendiri. Dari mereka, ada 2 yang perlu diperhatikan, jawab Wen Qingxuan sambil melihat ke arah Mu Chen. Oh, Mu Chen tampak sangat tertarik saat dia mendengarkan. Jelas, informasi Wen Qingxuan jauh lebih akurat daripada informasi mereka, untuk benar-benar bisa mendapatkan pemahaman yang begitu mendalam tentang 4 putra suci agung Akademi Spiritual Sein. Dari permukaan, tidak ada pemisahan dari 4 putra suci agung. Namun, itu tidak benar, di antara keempatnya, putra suci Wang Zong tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Adapun yang lainnya, itu adalah Ji Xuan. Dia adalah 1 di antara 4 putra suci agung yang memiliki pengalaman paling sedikit. Namun, pada saat yang sama, dialah yang kedalamannya dalam dan tak terukur. Saya pikir Anda harus tahu tentang hal ini, bukan? Jawab Wen Qingxuan. Putra suci yang agung Wang Zong, gumam Mu Chen saat matanya sedikit menyipit.
Dia telah bersilang tangan dengan salah satu dari 4 putra suci, Xia Hou, bahkan menyebabkan luka serius pada yang terakhir. Dari apa yang bisa dia lihat, selain Jisuan, dia berasumsi bahwa para putra suci lainnya tidak boleh jauh berbeda dalam kekuatan satu sama lain. Namun, setelah mendengar kata-kata itu dari Wen Qingxuan, dia harus lebih memperhatikan Wang Zong ini. Adapun kelompok Akademi Spiritual Sein yang akan muncul di Istana Kayu Surgawi, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa itu bisa berupa Wang Zong atau Jisuan yang memimpin mereka, jawab Wen Qingxuan. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Terlepas dari Wang Zong atau Jisuan, keduanya adalah lawan yang sangat sulit. Dari kelihatannya, Istana Kayu Surgawi ini benar-benar akan menjadi sangat hidup. Keluarkan kuota surgawi Anda. Kita harus bergerak sekarang. Tidak ingin berbicara lebih lama, Wen Qingxuan melihat ke arah Mu Chen dan berbicara. Tidak ragu-ragu, Mu Chen mengepalkan tangannya, menyebabkan plakat kayu surgawi muncul di dalamnya. Mengaktifkan energi spiritualnya, plakat kayu surgawi langsung terpancar dengan sinar kecemerlangan hijau zamrud. Setelah mulai bergetar perlahan, itu menunjuk ke arah barat laut. Barat laut, ya, melihat ke arah yang ditunjukkan, Wen Qingxuan sedikit mengangguk. Ayo pergi. Menyimpan plakat kayu surgawi, Mu Chen melambaikan tangannya, sebelum memimpin. Menembak keluar, dia berubah menjadi seberkas cahaya, dengan Luo Li, Su Huang dan 2 lainnya segera mengikuti. Mari kita melanjutkan perjalanan kita juga. Dengan senyum tipis, Wen Qingxuan memimpin, dan keluar saat gadis-gadis muda yang cantik mengikuti di belakangnya. Fragmen benua hancur ini sangat luas. Meskipun itu hanya sebagian dari seluruh benua yang hancur, ukurannya tidak kalah dengan benua surga utara. Oleh karena itu, bahkan setelah menempuh perjalanan selama 5 hari berturut-turut, mereka masih tidak dapat mencapai lokasi yang ditunjukkan oleh plakat kayu surgawi. Namun, selama perjalanan 5 hari mereka, Mu Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan perubahan bertahap saat turnamen Akademi Spiritual Besar melaju menuju. Sepanjang jalan, mereka telah melihat terlalu banyak perkelahian, ada yang berskala besar dan kecil, dengan yang terbesar memiliki ratusan kelompok yang bertarung dalam radius yang tampaknya menyebar lebih dari 1000 km. Fluktuasi energi spiritual yang merajalela bahkan menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Menghadapi pertarungan itu, Mu Chen dan yang lainnya hanya mengamati dari samping dengan sudut pandang yang terpisah, tidak mengganggu salah satu dari mereka saat menuju sepanjang perjalanan mereka. Dia tidak memiliki sedikit pun pemikiran tentang kemungkinan memperoleh poin dalam jumlah yang sangat besar karena dia tahu bahwa itu masih belum waktunya untuk mengambil tindakan hanya demi poin. Sementara Mu Chen tidak keluar untuk memprovokasi kelompok-kelompok itu, juga tidak ada kelompok yang keluar untuk memprovokasi mereka. Secara alami, alasan terbesar adalah karena Wen Qingxuan bepergian di samping mereka. Dihadapkan dengan kelompok tirani kuat yang ditempatkan pertama di turnamen Akademi Spiritual Besar, jelas tidak ada orang yang berani memprovokasi mereka secara sembarangan. Namun, Wen Qingxuan dan kelompoknya menarik terlalu banyak perhatian. Saat mereka dengan lancar melanjutkan perjalanan, 3 hari lagi dengan cepat berlalu. Akhirnya, Mu Chen dan yang lainnya semakin dekat dengan lokasi yang ditargetkan. Itu karena Mu Chen bisa merasakan plakat kayu surgawi di tangannya memancarkan sinar kecemerlangan yang semakin terang. Samar-samar, dia juga bisa merasakannya berangsur-angsur menjadi hangat. Semua tanda-tanda ini menunjukkan fakta bahwa mereka mulai mendekati sisa-sisa asli Istana Kayu Surgawi yang tersembunyi. Sisa dari Istana Kayu Surgawi sangat mungkin berada di pegunungan kuno yang berjarak 2000 km dari kita. Berdiri di puncak gunung, Mu Chen memegang plakat kayu surgawi saat dia mengatakan itu. Melihat ke arah cakrawala di arah barat laut, dia berkata sambil tersenyum, menurut kecepatan yang kita tempuh, kita seharusnya bisa sampai di sana besok. Ini harus dianggap sebagai lokasi pusat dari fragmen benua hancur ini, kata Luo Li dengan suara lembut saat dia mengamati sekeliling dengan matanya yang indah. Kelompok yang muncul di sini semakin kuat. Saya percaya bahwa lokasi di mana sisa Istana Kayu Surgawi telah menarik banyak kelompok untuk berkumpul di lokasinya. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Sepanjang jalan, mereka telah melihat beberapa kelompok yang menuju ke arah yang sama dengan mereka. Jelas, lokasi sisa Istana Kayu Surgawi telah diungkapkan oleh orang lain.
Ini berarti bahwa ketika tiba saatnya untuk memanen harta yang ada di dalamnya, itu jelas akan menjadi lebih kacau. Seharusnya ada basis transaksi yang terletak 500 km di depan kita. Kita mungkin bisa berhenti sementara di sana. Basis transaksi ini harus yang terbesar dalam radius puluhan ribu kilometer. Akan ada banyak kelompok yang berkumpul di sana, dengan beberapa hal baik yang asli hadir di sana, terutama beberapa pil roh tempur. Saya pikir kita harus membutuhkan beberapa dari itu, kata Wen Qingxuan sambil melihat ke kejauhan. Pil roh tempur, itu terlalu mewah, jawab Mu Chen sambil menggosok hidungnya. Pil roh yang mampu meningkatkan kekuatan tempur seseorang atau meningkatkan pemulihan energi spiritual sangat mahal. Ingin menukarnya dengan mereka benar-benar membutuhkan harga yang selangit. Dia benar-benar ingin mendapatkan beberapa dari mereka. Namun, itu adalah barang yang benar-benar mewah, barang yang tidak bisa dibeli oleh sembarang orang. Seolah-olah saya telah meminta Anda untuk membayar, kata Wen Qingxuan sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Melanjutkan untuk mengabaikannya, dengan pergeseran sosoknya yang indah, dia memimpin dan melepaskan tembakan. Tak berdaya mengangkat bahunya, Mu Chen membawa sisanya saat mereka mengejarnya. 500 km tidak akan memakan banyak waktu untuk Mu Chen dan yang lainnya. Saat gunung demi gunung melesat di bawah kaki mereka, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kejauhan di depan mereka. Mengangkat kepala mereka, mereka bisa melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menembak, akhirnya mendarat di tanah di langit yang jauh. Hadir di daerah ini adalah kota yang agak besar yang jelas muncul belum lama ini, diam-diam duduk di tanah. Tepatnya di kota inilah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu mendarat. Jelas, ini harus menjadi apa yang disebut basis transaksi, yang Wen Qingxuan bicarakan. Melihat kota kecil yang mewah, sedikit rasa ingin tahu muncul di dalam diri Mu Chen, sebelum dia akan memimpin semua orang untuk turun dengan lambaian tangannya. Namun, saat dia bergerak, dia menemukan bahwa Luo Li tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, niat dingin yang samar muncul dari wajah cantiknya yang tersenyum tipis. Melangkah di depan Mu Chen, tatapan sedingin es Luo Li melesat ke arah puncak gunung di kejauhan. Selusin sosok samar-samar terlihat saat Mu Chen mengalihkan pandangannya, menyebabkan kerutan muncul di dahinya. Tampaknya ada 2 hingga 3 kelompok yang hadir di sana, dengan orang-orang itu tampak sangat asing. Namun, jubah merah darah dikenakan oleh masing-masing dari mereka, menyebabkan mereka tampak sangat mencolok dan mencolok. Fluktuasi yang menyebabkan Mu Chen merasa agak tidak nyaman memancar dari mereka. Apa masalahnya? Tanya Wen Qingxuan dengan suara lembut, setelah juga memperhatikan kelompok berpakaian jubah darah yang tampaknya juga melihat ke arah mereka. Perlahan-lahan mengepalkan pedang Dewa Luo dengan erat, Luo Li melihat ke arah Mu Chen, sebelum menjawab dengan lambat, mereka adalah orang-orang dari klan Dewa Darah. Mendengar jawabannya, mata Mu Chen langsung menyipit. Salah satu dari 4 klan dewa dari dunia surga barat, klan Dewa Darah. Dia tidak pernah menyangka mereka bahkan mengirim orang ke turnamen akademi spiritual besar. Apakah mereka mengincar Luo Li? Klan Dewa Darah, salah satu dari 4 klan dewa besar di dunia surgawi barat. Ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, ada seorang rekan dari klan Dewa Darah bernama Suesi. Dia telah mengalahkan Suesi. Meskipun dia menderita luka parah dari Mu Chen, dia berhasil mengirim berita tentang Luo Li kembali ke klannya. Dari pentingnya Luo Li untuk klan Dewa Luo, jika klan Dewa Darah tahu tentang dia, mereka pasti akan mengambil beberapa tindakan. Oleh karena itu, ekspresi yang agak dingin muncul di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah orang-orang dari klan Dewa Darah. Dunia surgawi barat sangat jauh dari sini, bahkan keberadaan alam penguasa perlu waktu yang cukup lama untuk sampai ke sini. Karena itu, dia tidak percaya bahwa orang-orang dari klan Dewa Darah akan muncul di sini secara kebetulan. Orang-orang ini pasti datang ke sini untuk Luo Li. Tatapannya tajam melesat ke arah sosok berjubah darah yang berdiri di puncak gunung di kejauhan, sebelum fokus pada bagian depan 10 sosok yang hadir di sana. Di sana berdiri seorang pemuda dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Orang ini juga mengenakan jubah merah darah. Namun, potongan pola emas hadir di tepi lengan bajunya, memberinya sepotong bangsawan dalam penampilannya.
Jelas, statusnya berbeda dari yang lain yang berdiri di belakangnya. Pemuda berjubah merah darah bermata emas memiliki wajah yang sangat tampan, sementara bibirnya tampak sangat merah. Pada saat ini, dia juga mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen dan yang lainnya. Secara alami, tepatnya berbicara, tatapannya harus terkunci ke Luo Li. Selanjutnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Mengangguk kepalanya dengan cara yang berbudaya dan halus, sebuah suara lembut terdengar darinya, "Luo Li, akhirnya aku melihatmu." Menatap erat pada pemuda tampan dengan matanya yang indah, Luo Li perlahan mencengkeram tangannya erat-erat saat suara yang jelas dengan sepotong es terdengar darinya. "Sue Tiandu, aku tidak pernah membayangkan bahwa pangeran keempat dari klan Dewa Darah akan benar-benar muncul di sini. Kamu mengingatku benar-benar membuatku bahagia." Pemuda tampan bernama Sue Tiandu tertawa, melambaikan lengan bajunya saat dia membawa banyak sosok di belakangnya saat mereka melesat ke depan. Darah aura tampak beriak di bawah kaki mereka, sementara rasa berdarah samar yang menyebar keluar menyebabkan energi spiritual dalam tubuh orang menunjukkan tanda-tanda membalik dan berputar. Ekspresi tanpa emosi muncul di wajah Mu Chen saat Su Huang dan yang lainnya segera memutar energi spiritual mereka, sambil dengan waspada menatap ke arah kelompok orang jahat yang menuju ke arah mereka. Klan Dewa Darah, menyapu sekilas Sue Tiandu, sinar kecemerlangan langsung berkilau dari mata seperti Phoenix Wen King Xuan. Berhenti tidak terlalu jauh dari Luo Li, Sue Tiandu mengalihkan pandangannya ke sekeliling, sebelum akhirnya berhenti pada Mu Chen dan Luo Li. Jelas, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang agak luar biasa terpancar dari keduanya. Setahun yang lalu, Susi menyampaikan pesan bahwa kamu telah muncul di Akademi Spiritual Surga Utara. Ini menyebabkan sedikit keributan. Haha, Anda adalah permaisuri masa depan klan Dewa Luo, dan juga harapan terakhir yang tersisa bagi mereka. Jika aku bisa menangkapmu, klan Dewa Luo akan benar-benar putus asa. Saya berpikir bahwa ketika itu terjadi, Luo Tianshen akan menerima pukulan yang sangat berat, kata Sue Tiandu dengan senyum tipis. Karena itu, saya dikirim ke sini. Klan Dewa Darah sangat memikirkanmu, jawab Luo Li dengan nada acuh tak acuh. Ikuti aku dan kembali, Luo Li. Dengan kekacauan perang yang berlanjut di dunia surgawi barat dan klan Dewa Luo menderita kekalahan demi kekalahan, selama Anda mengikuti saya kembali ke klan Dewa Darah, saya akan meminta pernikahan kami dengan petinggi klan. Pada saat itu, dengan Anda menikah dengan saya, klan Dewa Darah kita dan klan Dewa Luo tidak akan lagi dipisahkan. Selain itu, kita akan dapat melenyapkan dua klan dewa besar lainnya. Pada saat itu, hanya dua klan kami di dunia surgawi barat, dan klan Dewa Luo Anda akan dilindungi. Senyum lembut dan antisipasi tampak muncul di wajah tampan Sue Tiandu. Menatap Luo Li, dia terus berbicara. Dengan cara ini, berapa banyak warga yang bisa kamu cegah agar klan Dewa Luo tidak kalah? Mengepalkan pedang Dewa Luo dengan erat, niat dingin muncul di mata Luo Li yang jernih dan menggetarkan jiwa. Namun, kali ini, tidak menunggunya untuk menjawab, Mu Chen mengambil langkah di depannya. Melihat ke arah Sue Tiandu, dia tertawa sambil berkata, "Maaf untuk memberitahumu bahwa gadis ini sudah diambil. Selain itu, dengan moralitas dan perilaku Anda mungkin masih sedikit melenceng dari tujuan Anda untuk menjadi kontributor besar kesuksesan bagi klan Dewa Darah, Tuan." Seketika, sinar kecemerlangan yang dingin melintas di kedalaman mata Sue Tiandu. Melihat ke arah Mu Chen, dia berkata dengan suara acuh tak acuh, "Dan siapa kamu?" "Saya sedang berbicara dengan Luo Li. Siapa kamu sampai mengganggu kami?" "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan?" jawab Luo Li dengan nada acuh tak acuh yang sama. Mendengar jawaban Luo Li, mata Sue Tiandu sedikit mengerut. Akhirnya, tatapannya ke arah Mu Chen menjadi sangat gelap, sementara lengkungan mengejek melengkung di sudut mulutnya sebelum berkata, "Luo Li, kamu benar-benar memberiku kejutan. Ada banyak pemuda elit di dunia surgawi barat dengan latar belakang luar biasa yang tergila-gila padamu. Namun, Anda bahkan tidak memperhatikan mereka, dan harus lari ke Akademi Spiritual Surga Utara yang begitu kecil untuk jatuh cinta dengan orang seperti itu. Tahukah Anda bahwa jika berita ini tiba di dunia surgawi barat, masalah seperti apa yang akan dibawanya ke klan Dewa Luo Anda?"
Kamu harus sangat jelas bahwa ada beberapa pengaruh di dunia surgawi barat yang menatapmu dengan iri, permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Nada suaranya telah berubah agak dingin dengan kehadiran tambahan sepotong kemarahan dan kecemburuan terhadap Mu Chen. Jelas, Luo Li mengakui klaim Mu Chen telah menyebabkan beberapa fluktuasi muncul di dalam hatinya. Seolah-olah aku punya urusan denganmu. Jika Anda ingin membidik klan Dewa Luo kami, Anda hanya perlu mengambil tindakan. Jangan bilang kalau kalian tidak melakukan tindakan tercela itu dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, bahkan jika klan Dewa Luo kami dihancurkan oleh kalian, kami pasti akan memastikan klan Dewa Darah Anda menderita kerugian besar dalam prosesnya. Pada saat itu, klan Dewa Darah Anda akan mengalami penurunan yang serupa dengan klan Dewa Luo kami. Jawab Luo Li. Wajah tampan Sue Tiandu akhirnya berubah menjadi gelap gulita sebelum perlahan berkata, karena kamu begitu keras kepala untuk mengucapkan kata-kata itu, satu-satunya tindakan yang bisa kulakukan adalah membawamu kembali ke dunia surgawi barat secara paksa. Mendengar jawabannya, Mu Chen tersenyum tipis, yang mengandung niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Cahaya petir hitam muncul di permukaan tubuhnya, sebelum berkata sambil mengunci pandangannya yang sedingin es pada Sue Tiandu, saya merasa bahwa Anda tidak perlu mempertimbangkan untuk membawa orang kembali, tetapi untuk mempertimbangkan dengan tepat apakah Anda bisa tetap hidup dan kembali atau tidak. Saat bayangan merah-merah melintas di mata Sue Tiandu, sementara lengkungan mengejek melengkung di sudut mulutnya, sebelum dia berkata, kamu benar-benar orang yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri tanpa malu-malu. Hanya ranah kultivasi dari kesengsaraan tubuh manusia, dan Anda berani meneriaki saya. Petik 2. Sambil tertawa, Mu Chen menghentak marah, mengirim tubuhnya menembak langsung. Mengunci ke arah Sue Tiandu, niat membunuh menyembur dari matanya. Metode Sue Tiandu yang benar-benar berani menggunakan klan Dewa Luo untuk memaksa Luo Li jelas membuat Mu Chen benar-benar marah. Oleh karena itu, sebagai laki-laki, tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata yang tidak berguna kepada Sue Tiandu. Yang perlu dia lakukan adalah mengambil tindakan langsung. Kamu hal terkutuk. Melihat Mu Chen menembak, banyak sosok berjubah merah darah segera menggeser tubuh mereka dalam persiapan untuk mengambil tindakan. Namun, mereka dihentikan oleh Sue Tiandu, yang telah mengulurkan tangannya. Pada saat ini, bayangan haus darah muncul di wajahnya yang tampan, dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan orang lain untuk ikut campur dan mengambil tindakan untuknya. Menjadi pangeran dari klan Dewa Darah, kesombongan dan arogansi dalam dirinya tidak memungkinkan orang sembarangan untuk memprovokasi dia seperti itu. Dengan ketukan kakinya, kabut darah tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah, menembak keluar seperti sambaran petir. Cahaya berdarah menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu dalam sekejap, menyebabkan langit yang cerah berubah menjadi merah tua. Pada saat ini, mata Sue Tiandu juga berubah merah padam saat dia mengunci pandangannya pada Mu Chen. Dengan perubahan segel tangannya, dia mengirim telapak tangan terentang, sementara raungan dingin bergema di cakrawala, telapak tangan Dewa Darah. Di bawah telapak tangannya, aura darah yang telah menutupi langit bergejolak dan melonjak, segera berubah menjadi telapak tangan berdarah dengan lebar sekitar 100 meter. Saat melolong, itu langsung menyelimuti Mu Chen di bawahnya, dengan kekuatan menakutkan di belakangnya bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit melengkung dan terdistorsi. Melihat kekuatan telapak tangan Sue Tiandu, wajah Su Huang dan yang lainnya mau tak mau berubah. Meskipun Sue Tiandu ini menyebabkan mereka merasa marah dan benci, dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat tirani. Hanya telapak tangannya ini yang dapat menyebabkan para ahli kesengsaraan energi spiritual biasa memiliki satu-satunya pilihan untuk melarikan diri dan menghindari. Orang ini benar-benar kuat, kata Piner pelan setelah melihat kekuatan serangan Sue Tiandu. Bisakah Mu Chen menanggungnya? Tanya Leyer cemas. Memang, Sue Tiandu ini memiliki beberapa kemampuan, jawab Wen Qingxuan acuh tak acuh sambil sedikit mengangkat alisnya. Namun, Anda tidak boleh meremehkan Mu Chen. Orang itu menyembunyikan kemampuannya sangat dalam. Petik 2. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir, telapak tangan berdarah itu langsung memblokir setiap rute pelarian yang dimiliki Mu Chen. Namun, dia tidak hanya tidak menghentikan gerakannya, dia terus melihat ke arah telapak tangan yang berdarah.
Tiba-tiba, sinar kecemerlangan yang dingin keluar dari matanya saat tangannya dengan marah bersatu. Segel tangan dengan cepat terbentuk saat cahaya petir hitam di permukaan tubuh Mu Chen menjadi cepat. Saat kilat berkilau, tanda kilat dengan cepat muncul di dada Mu Chen. Dalam sekejap, 4 rune petir mengembun dan muncul, sementara energi yang kuat berdesir melalui anggota badan dan tulang Mu Chen. Namun, setelah rune petir keempat mengembun, kilau dari petir yang ada tidak berhenti sampai di situ. Hanya, setelah pembentukan rune petir keempat, petir dengan cepat melengkung, menjadi hangat sebelum rune petir lain dengan cepat meluas dari dalam. Rune petir penta, fisik dewa petir Mu Chen sebenarnya telah dipromosikan menjadi fisik petir penta rune. Pada munculnya rune petir kelima, gelombang petir hitam menyembur dari tubuh Mu Chen, dengan tubuhnya tampak tumbuh lebih tinggi setengah kaki. Pada saat ini, kilatan cahaya berkilauan di dalam pupil hitamnya, dengan dunia petir yang tampaknya berkembang di dalamnya. Detik berikutnya, energi yang sangat mencengangkan meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah telapak tangan berdarah yang masuk, sebelum perlahan mengangkat lengannya, membantingnya tepat ke telapak tangan berdarah. Gemuruh guntur tiba-tiba bergema di cakrawala pada saat tumbukan, sementara sambaran petir hitam melolong dan melesat keluar seperti pilar yang menopang langit. Dengan ledakan, itu secara tak terduga menembus telapak tangan berdarah yang mengandung energi spiritual dalam jumlah yang menakjubkan. Kilauan petir menyambar melintasi cakrawala, menerangi segala sesuatu yang ada dalam radius 100 km. Di bawah pancaran cahaya petir, telapak tangan berdarah itu dengan cepat runtuh, sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik berdarah bercahaya yang menutupi langit saat mereka perlahan menghilang. Saat titik-titik berdarah yang bersinar menghilang, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Memalingkan matanya yang dipenuhi kilat ke arah wajah tampan Sue Tiandu, yang sekarang telah menjadi gelap, dia perlahan berkata, "Pangeran klan Dewa Darah hanya pada level ini. Terima kasih telah menonton."